Barakallahu fiik teman-teman, kali ini saya akan ceritakan suatu kisah kezaliman, yaitu seorang pelakor ya, bagaimana azab untuk pelakor. Ini kisah nyata ya, zaman now istilahnya. Karena kita kalau dari kisah-kisah biasanya kita akan lebih bertaubat atau kita akan menjauhi kezaliman tersebut ya. Yaitu tersebutlah kisah bahwa seorang pelakor yang melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki beristri, yaitu selama 4 tahun ya. Nah, selama 4 tahun itu uh, istri pertamanya tentu sangat sabar ya gitu ya. Nah, akhirnya Allah takdirkan bercerailah ya, dan sang suami memilih pelakor tersebut ya. Nah, lalu setelah menikah ya, maka sang suami dengan sombongnya memamerkan kekayaan, karena memang istri yang pelakor itu, si pelakor itu memang dari keluarga berada ya, dan memiliki toko besar ya, lalu juga seorang anak pejabat gitu ya, dan memamerkan mobil juga ya saat mereka menikah. Jadi intinya mereka tuh memamerkan kebahagiaan mereka yang benar-benar penuh dengan kemewahan ya. Tapi untuk istri yang pertama ini yang dicerai itu tentunya karena dia paham agama, tetap bersabar menjalani ujian dari Allah ya. Lalu setelah berselang 3 tahun kemudian ya, uh, dalam kurun 3 tahun tersebut, sang mantan suami itu masih menafkahi anak-anaknya ya, anak-anak dari istri pertama tersebut gitu kan, masih mampu. Nah, setelah 3 tahun kemudian akhirnya laki-laki tersebut atau mantan suaminya itu telepon kepada mantan istrinya bahwa dia sudah tidak bisa menafkahi eh, apa anak-anaknya lagi, karena katanya tokonya yang besar dulu itu yang disombongkan oleh dia itu tokonya ternyata bangkrut ya dalam kurun 3 tahun tersebut. Jadinya dia beralasan tidak mampu menafkahi anaknya lagi. Nah, lalu setelah itu tentunya kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari kisah ini, yaitu bahwa azab orang yang zalim itu pasti akan disegerakan di dunia ya, yaitu terjadinya toko yang bangkrut tersebut, yang dulu waktu saat menikah dengan pelakor tersebut mereka bangga-banggakan dengan sombongnya gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai kisah ya, bahwa memang kita harus tidak boleh sombong dengan kekayaan. Itu yang ibroh yang bisa didapat dari nomor 1 ya, tidak boleh sombong dengan kekayaan, lalu tidak boleh menjadi pelakor atau diharamkan jadi pelakor. Lalu yang ketiga tentunya harus menjauhi kezaliman, karena kezaliman dunia pasti akan dibalas oleh Allah di dunia ya, kezaliman kepada sesama manusia, walaupun yang dizalimi itu adalah orang kafir. Ya, dan endingnya tentunya mantan istrinya itu hidup bahagia ya, anaknya sudah besar sekarang, hidup bahagia dengan anak-anaknya. Dan sang pelakor dengan suaminya tersebut akhirnya jatuh miskin. Jadi mungkin dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran seperti itu ya. Kita tidak boleh zalim kepada orang lain. Dan dengan kisah nyata di zaman now istilahnya, yang benar-benar nyata gitu, kita biasanya akan memacu diri kita untuk menjauhi kezaliman. Barakallahu fiik.